Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Selamat pagi umat yang terkasih. Hari ini kita masuki Minggu Prapaskah keempat atau hari Minggu Letare, dan perayaan Ekaristi pada pagi ini akan dipimpin oleh Pastor Ignatius Welerubun MSc, penyelenggara dari Kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa Kalkuta. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembukaan Puji syukur nomor 480. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Petrus murid yang setia, namun ingkar dan menyangka pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Kita pun semacam Petrus
yang sering menyangkal Yesus, ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dengan kejam didera. Lihat raja yang sengsara, dari duri mahkotanya, darahnya ibarat muntan, dan saliblah tatanya. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Ada sukacita? Harus ada sukacita. Hari ini hari Minggu Prapaskah keempat, dan Minggu Prapaskah keempat itu selalu dikenal dengan hari Minggu Letare, hari Minggu sukacita, hari Minggu gembira, mirip dengan hari Minggu ketiga Advent, Minggu Gaudete. Kita bergembira karena apa? Kita bergembira karena kita sungguh dicintai oleh Allah. Kita sungguh mengalami pengampunan dari Allah. Kita mengalami pelukan kasih dari Allah, seperti nanti kita dengar dalam bacaan Injil, kembalinya anak yang hilang dan dijemput, dipeluk oleh Allah yang sungguh Maha Rahim. Karena itu perlulah untuk kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Mari bangun hidup berdamai selalu dengan Allah. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita sejenak tunduk di hadapan Tuhan. Kita periksa diri kita, kita sadar kita ini berdosa. Sering sekali kita melukai hati Allah. Sering sekali kita lalai dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita. Sering sekali kita tidak setia pada cinta dengannya. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 339. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
eleison. Kyrie eleison. Eleison. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon kuatkan kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku.
marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadaku, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, yang lama telah berlalu, saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa-Ku dan berkata kepadanya, Bapa,
aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Hal pertama yang perlu ditegaskan menjadi keyakinan iman kita dari bacaan-bacaan tadi, bacaan pertama, kedua, ketiga tadi, bacaan hari ini dalam Minggu Letare ini adalah bahwa Allah kita, Allah yang kita imani itu adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam cinta dan pengampunannya. Allah yang sungguh-sungguh murah hati dan berbelas kasih. Allah yang sekali mencintai kita kekal abadi dalam cintanya. Dan itu ditunjukkan dengan menghantar orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu ditunjukkan dengan memberikan rahmat kepada anak bungsu yang meminta bagiannya. Dan itu ditunjukkan, cintanya itu juga ditunjukkan dengan merangkul kembali anak bungsu itu yang datang mengatakan penyesalan dan pertobatan. Dan itu juga ditunjukkan kepada anak sulung yang sedikit mengomel, mengkritik seolah-olah ayahnya itu tidak adil. Allah tetap mencintai dan terus mencintai, dan cintanya itu kekal abadi. Luar biasa dikatakan, rahmat itu senantiasa Dia berikan kepada siapapun kita yang datang meminta padanya. Anak bungsu itu datang minta bagiannya dan Dia berikan. Tapi kembali lagi, kalau tidak hati-hati seperti anak bungsu itu, rahmat itu bisa jadi mungkin menjadi kutuk. Jadi Allah kita itu adalah sungguh Allah yang penuh dengan cinta dan kebaikan, tetapi juga Allah yang penuh dengan pengampunan ketika anak-anaknya mau bertobat. Lihat dalam bacaan pertama tadi kitab Yosua, dia katakan bahwa dosamu di Mesir telah dihapus. Karena apa? Umat Israel yang telah berjalan melewati padang gurun itu telah berhasil melewati godaan, tantangan dan cobaan itu, dan mereka boleh makan sesuatu dari tanah terjanji. Mereka boleh merayakan Paskah. Allah sungguh mencintai mereka dan Allah
mengampuni, menghapus dosa mereka. Dosa mereka dulu menggerutu di padang gurun dan lain-lain, dia bilang tadi, saya sudah lupakan. Ini keyakinan kita yang pertama yang menjadi pesan kitab suci kita hari ini, bahwa Allah kita adalah sungguh Allah yang maha baik dan Allah yang penuh dengan cinta, tetapi juga Allah yang penuh dengan pengampunan. Ya, seperti biasa ini bacaan yang sudah sering sekali, dan ketika kita merenungkan tentang perikop anak hilang itu, selalu ingatan pertama atau keyakinan dasar kita yang muncul pertama adalah bahwa Allah itu sungguh Allah yang maha rahim. Yang kedua, kita boleh belajar dari anak yang bungsu ini. Saya barangkali Bapak Ibu juga sudah langsung menangkap maksudnya, tapi saya ingin menggarisbawahi saja untuk pesan hari ini untuk kita. Lihat bahwa rahmat itu terus menerus dicurahkan kepada kita. Ketika kita datang meminta kepadanya, dia memberikan. Tapi lihat anak yang bungsu ini, dia terlalu membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang mungkin lebih dari kondisi yang dia alami sekarang. Karena itu dia minta bagiannya dan dia pergi mencari apa yang seolah-olah menjadi idealnya di masa depan itu. Terlalu berfokus ke masa depan di satu sisi, di sisi yang lain dia tidak mampu mengolah, dia tidak mampu mengelola rahmat yang Tuhan kasih kepadanya. Harta itu tidak mampu ditata. Akibatnya dia menderita sengsara. Kita mungkin mempunyai Tuhan kasih apa-apa untuk kita. Ini pelajarannya untuk kita. Tetapi ketika kita tidak mampu mengaturnya, kita tidak mampu misalnya dengan hidup hemat. Orang anak hilang itu gaya hidupnya boros. Kita tidak mampu mengatur keuangan kita secara proporsional. Tidak mampu membuat pos-pos yang jelas dalam keuangan kita, di dalam usaha kita. Tidak ada visi yang jelas. Kita jalan serampangan saja. Hati-hati, Tuhan bilang. Bacaan hari ini bilang, bisa saja suatu saat kita mengalami kebangkrutan. Bisa saja suatu saat kita mengalami musibah. Seperti anak bungsu ini. Kita berada di bawah dan mungkin tanpa harapan sama sekali. Anak bungsu ini saya membayangkan seperti ada pepatah yang mengatakan, mengharapkan guntur di langit, air di tempayan dicurahkan. Jadi atau melihat awan cuaca yang cerah sekarang, pikir tidak akan hujan, ternyata hujan. Maka apa yang kita punya, tata kelola itu dengan baik supaya bermanfaat, berbunga di dalam kehidupanmu. Jangan ikut arus, jangan ikut suatu situasi. Kadang-kadang juga kita begitu, kita hanya punya pas-pasan, tetapi karena kita tengok kiri kanan, lingkungan sekitar kita punya lebih, maka kita terpengaruh, kita mau juga sama seperti mereka. Lalu kita menjadi misalnya orang yang berhutang-hutang banyak, dan akhirnya kita gali lubang tutup lubang, tidak mampu lagi menutup, kita sengsara dan menderita. Rahmat, cinta Tuhan selalu ada pada Anda Bapak Ibu. Sadari itu dan kelola tata dengan baik. Kalau tidak kelola tata dengan baik, maka akan juga bisa menjadi kutuk untuk kita. Itu. Tapi yang bagus dari anak yang bungsu ini adalah ketika dia berada di dalam situasi itu, kelaparan, makan dari makanan babi, dia ingat ada Bapa saya yang baik. Dia ingat kemurahan dan belas kasih Bapaknya. Dia menyesali keadaannya, dia datang mau bertobat. Ini juga baik. Ketika kita
kita seperti tidak ada lagi harapan, ingat, harapan kita adalah Bapa kita. Ketika seperti semua jalan tertutup, jalan-jalan ini semua sudah buntu, usaha sana sini sudah buntu semua, ingat, datanglah kepada Bapa kita, karena dialah yang memberikan rahmat hidup itu kepada kita. Pesannya jelas, selalu koreksi diri, selalu introspeksi diri, dan bawalah hasil introspeksi itu, bawalah hasil koreksi diri itu kepada Bapa kita. Hal lain juga yang barangkali jarang-jarang juga direnungkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, selain tadi bagus Bapa yang selalu berbelas kasih dan maha rahim, atau sikap pertobatan dari anak yang hilang itu adalah apa yang ditampilkan oleh anak sulung ini, yang juga barangkali mewakili kehidupan kita. Lihat tadi ketika dia pulang dari kebun dan lihat, kenapa ada rame-rame di sana. Dia panggil satu pembantu dan pembantu bilang, itu adikmu sudah pulang. Dia marah. Ya, anak sulung ini marah. Tapi lihat lagi, ya, bapaknya itu keluar lagi. Pengampunan dan cinta Allah itu selalu bahkan mendahului inisiatif kita manusia. Bapaknya itu keluar dan ketemu dengan dia. Dia protes, dan mungkin wajar ya bahwa dia protes. Dia menuntut keadilan. Lihat ini, kita sudah masa lalu kita begini-begini terus dengan Bapak, dan Bapak tidak kasih satu ekor kambing pun untuk saya bisa senang-senang dengan teman-teman saya. Tetapi ketika anakmu itu yang sudah boroskan ini hidup dengan pelacur dan lain-lain, kembali Bapak bahkan buat pesta untuk dia. Ini anak ini dia menuntut keadilan. Wajar barangkali sikap ini. Tetapi mungkin karena dia terlalu menuntut keadilan seperti itu, dia lupa bahwa sebenarnya hal yang harus dikaitkan dengan keadilan, tuntutan keadilan itu adalah cinta dan belas kasih. Keadilan tanpa cinta dan belas kasih itu bisa saja jatuh kepada perjuangan egoisme kita. Dia juga egois ini, anak hampir sama juga dengan anak yang bungsu ini. Dia juga barangkali mewakili kita yang lain, kebanyakan kita yang merasa hidup kita itu sudah baik-baik saja adanya, selalu setia datang ke gereja, selalu ikut kegiatan ini dan itu, selalu rajin dan seterusnya. Tapi ketika kita melihat ada orang di kiri kanan kita yang mungkin malas, yang mungkin hidupnya dalam tanda petik tidak terlalu baik, tapi kok dia sukses-sukses, berhasil saja. Lalu kita juga sering seperti anak yang sulung ini bilang, Tuhan itu tidak adil. Kita yang sudah begini terus, kita tidak sukses-sukses. Dia itu hidupnya cuma begitu-begitu, malah dia sukses. Kita malah bertanya tentang keadilan Tuhan. Kadang-kadang juga seperti itu, karena kita merasa kita lebih saleh, kita lebih baik dari mereka. Kita seperti anak yang sulung itu, saya selalu ada bersama. Tapi bagus juga ini, lihat bahwa mentalitas yang diungkapkan oleh anak sulung ini adalah mentalitas pekerja. Dan karena mentalitas pekerja, dia memang menuntut haknya. Hubungan dengan bapaknya bukan hubungan anak dengan bapak, tetapi hubungan pekerja dengan bos. Saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, saya sudah, sekarang mana? Itu mentalitas pekerja. Hubungannya lebih hubungan fungsional. Tapi bagus bapak ini menghantar lagi anak sulung ini melihat bahwa anak, hubungan saya dengan engkau itu bukan hubungan pekerja,
Kau itu bukan orang upahan saya. Kau itu adalah anak saya. Karena anak ini mindsetnya itu adalah mindset pekerja, ya begitu, tuntut haknya. Hubungan fungsional tadi, tugas sudah saya kerjakan, lalu lupa bahwa yang harus dia bangun dengan bapaknya itu adalah suatu hubungan relasi intimitas, kedekatan anak dengan bapak. Bapak ini bagus, dia bilang begini tadi, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kau itu bukan pekerja saya, kau itu adalah anak saya. Apa yang saya punya itu juga engkau punya. Ini penting. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu bukan, tadi anak bungsu itu kembali dibilang, saya mau jadi hamba saja. Dia bilang, oh tidak, kau tetap sekali anak, kau tetap anak saya. Dan kepada anak sulung itu juga Bapak ini bilang lagi, engkau juga anak saya. Sekali apa yang saya punya itu juga akan jadi kepunyaan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita merenungkan ini. Kita lihat lagi sejauh mana hubungan kita dengan Allah kita. Apakah sebagai seorang hamba, seorang pekerja, ataukah kita menempatkan diri kita, posisi kita sungguh sebagai seorang anak yang selalu menyadari bahwa apa yang Bapa punya itu juga akan menjadi punyaanku kalau saya selalu membangun intimitas, relasi kedekatan dengan Dia. Paulus tadi bilang, mari berdamailah selalu dengan Dia. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, kita bersatu di dalam doa-doa umat. Allah Bapa kita adalah Bapa yang menantikan kedatangan kita dalam menghadapi kesulitan. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi paroki kita, ya Bapa, berkatilah umat-Mu agar hasil pencarian, pembaruan, dan pendalaman iman memberikan hidup dan gairah kepada setiap orang. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan bagi para bapak dan para ibu. Ya Bapa, sadarkanlah kiranya para bapak dan ibu akan tanggung jawab mereka dalam pembinaan anak-anaknya menuju kedewasaan. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan bagi mereka yang saat ini kelaparan dan memandang kita kecukupan. Ya Bapa,
tumbuhkanlah cinta kasih dan belas kasih dalam hati kami, sehingga tak sampai membiarkan orang kelaparan, sedangkan kami menumpuk barang sampai membusuk. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan menjadi kejam dan menuntut lebih banyak dari orang lain, melebihi diri kami sendiri, dan semoga kami saling menaruh belas kasih. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus kita berdoa bersama keluarga Pangemanan Tindangen, mengucap syukur atas hari ulang tahun yang ke-41 dari ibu keluarga Susan Tindangen pada tanggal 24 Maret. Bersama keluarga Tasik Hutagaul, mengucap syukur atas ulang tahun dari Ibu Intan Hutagaul pada tanggal 26 Maret. Mohon doa untuk keselamatan jiwa almarhum Bapak Henry Samuel Mendagi. Mohon doa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Paul C. Petrus Paulus Lumenta. Bersama keluarga Pinangkaan Kodowati, mohon doa untuk keselamatan jiwa Bapak Opa Edward Pinangkaan yang meninggal tanggal 24 Maret 2006. Mama Oma Durin Kodowati yang meninggal 9 Januari 2010 dan Tante Oma Matilda Kodowati yang meninggal tanggal 1 Maret 2020. Bersama keluarga mohon keselamatan jiwa untuk Papi Yanuarius yang meninggal tanggal 12 November. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu kumohon menjadi
383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Puji syukur 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Banyaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan. Dalam Engkau, Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan. Dalam Engkau, Gembala dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana keselamatan bagi kami, berkat persatuan dengan kurban putramu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kuasa badan ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. 385. Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Mari kami makan dan minum dari Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Empat 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nostri.
Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Puji syukur 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Puji syukur 434. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi.
dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Empat 483. Oh Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa. Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setara manusia, sebagai manusia kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, kau taat sampai mati di kayu salib yang kecil. Kau ditinggikan Allah, dikurniai nama yang tiada taranya. Seluruh alam raya berlutut mengakui Tuhanlah Yesus Al-Masih. Buatlah kami Tuhan sepikir dan sehati di dalam kasih-Mu. Jadikan kami abdi setia sampai mati, mengikut contoh hidup-Mu. 485. Oh Yesus,
Sang anak domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disesat demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Anakku, haruslah engkau bergembira karena saudaramu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini Engkau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru, yaitu hidup abadi di rumah-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat pagi umat yang terkasih. Beberapa penyampaian pada hari ini, hari Minggu Prapaskah keempat atau hari Minggu Letare, tanggal 27 Maret 2022. Sampaikan terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari ini, Pastor Ignatius Wele Rubun MSc, dan juga kepada penyelenggara kaum Bapa Katolik Bunda Teresa, Paroki Bunda Teresa, juga wilayah rohani yang sudah menjadi yang bertugas untuk dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Penyampaian berikutnya disampaikan kepada seluruh umat bahwa saat ini masih tetap dilaksanakan renovasi untuk fasilitas gereja. Itu tetap diharapkan bantuan sumbangan dari umat lewat wilayah rohani ataupun langsung ke bendara paroki atau ke rekening paroki di Bank BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, nomor 1230 Berikutnya, pada hari Rabu tanggal 30 Maret, Pastor Paroki akan melaksanakan kunjungan umat di wilayah rohani Santo Athanasius mulai jam 4 sore. Untuk itu kepada pengurus wilayah rohani, ketua wilayah rohani agar bisa menjemput dan mengantar pastor untuk nanti akan ke rumah-rumah untuk sharing ataupun diskusi tanya jawab dan
sekedar mengetahui umat di paroki kita, dan dimulai di wilayah rohani Santo Athanasius. Kemudian untuk pelayanan komuni orang sakit yang sempat tertunda, dan untuk paroki kita di pusat paroki GPI akan dilaksanakan pada hari raya sesudah hari raya Paskah tanggal 18 April jam 8 pagi. Sedangkan untuk di stasi Mapanget dan Kima Atas nanti pada hari Jumat pertama tanggal 7 Mei. Kemudian disampaikan kepada para pengurus atau ketua-ketua ranting WKRI yang ada di Paroki Bunda Teresa Kalkuta, baik yang di pusat paroki maupun di stasi-stasi yang selama ini jadi bagian dari cabang Yesus Gembala Baik Paniki, maka diharapkan sudah bisa berembuk untuk pembentukan cabang baru, karena sudah paroki baru, untuk cabang baru yaitu cabang paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Untuk penyampaian atau harapan dari info dari DPP bidang organisasi dan kaderisasi, khususnya bidang organisasi kemasyarakatan dan kerasulan awam. Berikutnya disampaikan bahwa sudah ada buku kompendium Katekismus Gereja Katolik yang menjadi program dari bidang katekese DPP paroki. Untuk itu kepada wilayah rohani boleh mengambil di sekretariat, satu wilayah rohani satu. Nanti akan ada sosialisasi dari atau penjelasan lebih dari bidang katekese untuk isi dari buku tersebut. Dan juga diharapkan karena hari raya Paskah sudah semakin dekat, maka diharapkan wilayah rohani sudah boleh mempersiapkan untuk sudah mulai bergerak untuk latihan KOR. Dalam penyampaian sebelumnya untuk KOR itu hanya melayani satu kali selama masa Paskah, tetapi ada rapat singkat tadi malam dengan pastor paroki, maka mulai hari Kamis Putih di pusat paroki itu akan dibuat 2 sesi. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung tetap 2 kali, dan Vigili Paskah 2 kali, agar penumpukan umat tidak terlalu banyak, karena walaupun kita sudah mulai keluar dari pandemi, tapi tetap menjaga protokol sehingga tetap dibuat 2 kali, sehingga umat juga bisa memilih mau masuk yang sesi pertama atau sesi kedua. Oleh karena itu nanti akan dibagikan lagi jadwal. Jadi wilayah rohani yang bertugas untuk KOR nanti akan dibagikan lagi oleh seksi liturgi, akan dikirimkan lagi. Yang penting persiapkan saja latihan seperti waktu perayaan Natal dan Tahun Baru, dapat 2 kali jatah menyanyi. Kemudian titipan dari bidang dari Universitas Katolik de La Salle Manado bahwa sudah dibuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2023. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi situs www.pmb.unikadelasalle.id. Kemudian bisa juga lewat media-media sosial dengan akun Unika de La Salle Manado, baik di Facebook, Instagram maupun YouTube. Jadi bagi adik-adik yang lulus SMA boleh mengikuti penerimaan mahasiswa baru di Universitas Katolik. Banyak dosen-dosen yang juga umat di paroki kita. Jadi kalau kurang jelas boleh langsung menghubungi. Ada Ibu Marji di wilayah rohani Santo Ambrosius, ada juga beberapa dosen di beberapa fakultas. Jadi dipersilakan. Demikian penyampaian. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, juga lektor, pemazmur, pemimpin lagu, dan petugas tata tertib, semua saja yang kita telah terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, diucapkan banyak terima kasih.
Dan mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita sekalian teristimewa dalam saat-saat hari ini, hari Minggu Letare, ya, kita bersukacita karena Tuhan sungguh mencintai dan mengampuni kita. Kita pulang, kita boleh koreksi diri kita masing-masing. Kadang kita mungkin seperti anak yang hilang, anak yang tukang boros, hidup boros, berfoya-foya, mungkin juga tidak menggunakan waktu dengan baik. Tapi kadang juga mungkin kita seperti anak yang sulung, merasa diri terlalu saleh, merasa diri lebih baik, merasa diri terlalu setia, lalu mulai merasa Tuhan tidak adil ketika melihat orang-orang lain menjadi lebih sukses dari kita. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sumber kasih karunia bagi orang yang berdosa yang menandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Muliakanlah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lamanya. Amin.